Halo anak-anak hebat semua, kembali lagi dalam channel Tempat Belajar. Tempat belajarnya para juara. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada, kalian selalu sehat, tetap ceria, dan masih semangat belajar tentunya. Nah anak-anak hebat semua, sebelum kita lanjut ke pelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Tempat Belajar. Halo anak-anak hebat semua. Di kesempatan video kita kali ini kita akan belajar mata pelajaran yaitu Matematika kelas 4 SD tentang segi empat, yakni pada halaman 59 sampai dengan 64. Nah anak-anak semua, disimak baik-baik ya video kita pada kali ini agar anak-anak dapat memahami dan mengerti materi kita pada kali ini. Baiklah, kita mulai untuk bab 6 yaitu tentang segi empat. Pada kotak berbintik di samping, buatlah berbagai macam segi empat dengan menghubungkan titik-titik dengan 4 garis. Baiklah, di sini akan saya buatkan contohnya. Untuk yang pertama atau yang A, kemudian contoh yang kedua atau yang B, berikutnya contoh untuk yang ketiga atau yang C, selanjutnya contoh yang D atau yang keempat. Gambar-gambar ini adalah sekedar untuk contoh dari saya, dan kalian bisa untuk membuat contoh-contohnya yang lainnya. Berikutnya, ayo kelompokkan bidang-bidang yang kamu buat. Dari gambar segi empat tersebut, kita akan mengelompokkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, kita akan mengelompokkan dari segi empat yang mana keempat sudutnya sama besar, yaitu gambar atau segi empat yang A dan yang D. Berikutnya kita akan mengelompokkan bangun tersebut yang mana memiliki dua pasang sisi sejajar. Yang memiliki dua pasang sisi sejajar yaitu yang A dan yang B. Berikutnya akan mengelompokkan dari bangun segi empat yang memiliki sudut yang berhadapan sama besar. Dari keempat segi empat yang telah kita buat tersebut yang memiliki sudut yang berhadapan sama besar, yaitu B dan C. Kita lanjutkan untuk halaman berikutnya. Di sini ada beberapa gambar segi empat yaitu mulai A, B, C dan seterusnya sampai terakhir itu. Yang terakhir itu maksudnya adalah bukan yang A tapi J, K dan L. Dari berbagai bangun segi empat tersebut, selanjutnya ayo pikirkan namanya, cara menggambarnya, dan sifat-sifat dari berbagai segi empat tersebut. Untuk cara menggambar dari segi empat tersebut tentunya sudah tidak masalah karena sudah kita jelaskan tadi di awal. Selanjutnya kita akan mencari nama dan sifat-sifat dari segi empat tersebut. Yang pertama kita akan mencari dulu namanya. Untuk bangun segi empat yang A, perhatikan pada gambar untuk yang A, di mana segi empat tersebut adalah segi empat sembarang.
Berikutnya untuk yang B. Untuk yang B, segi empat tersebut namanya adalah trapesium sembarang. Sedangkan gambar segi empat yang C, namanya adalah jajar genjang. Berikutnya yang D. Yang D itu sama dengan C, itu jajar genjang. Selanjutnya untuk segi empat yang E, namanya adalah trapesium siku-siku. Berikutnya untuk F, namanya adalah persegi panjang. Berikutnya gambar segi empat yang G, itu adalah persegi. Untuk selanjutnya yang H, itu segi empat sembarang. Berikutnya I. Untuk yang I, pada gambar itu adalah jajar genjang. Selanjutnya untuk yang J, J segi empat tersebut namanya adalah belah ketupat. Berikutnya yang K. Untuk yang K, itu trapesium sembarang. Berikutnya yang L. Untuk yang L, namanya adalah persegi. Setelah kita ketahui nama-nama dari segi empat tersebut, selanjutnya tinggal kita cari sifat-sifat dari segi empat tersebut. Untuk sifat-sifat dari bangun segi empat tersebut, yang pertama kita mulai dari gambar segi empat sembarang, yaitu untuk gambar yang A dan H. Segi empat sembarang pertama, keempat sisinya tidak sama panjang. Berikutnya, besar seluruh sudutnya ada 360 derajat. Berikutnya, besar setiap sudutnya berbeda-beda. Berikutnya, tidak memiliki simetri lipat. Berikutnya, sifat-sifat dari segi empat tersebut. Untuk yang kedua, trapesium sembarang, yaitu gambar B dan K. Adapun sifat-sifatnya untuk trapesium sembarang memiliki sepasang sisi sejajar yang tidak sama panjangnya. Berikutnya, keempat sudutnya tidak sama besarnya. Selanjutnya, sifat yang ketiga, kedua garis diagonalnya panjangnya berbeda. Sifat-sifat segi empat berikut adalah jajar genjang. Adapun untuk gambar jajar genjang itu C, D, dan I. Sifat-sifatnya adalah memiliki dua pasang sisi sejajar yang sama panjangnya. Dua sudut yang berhadapan sama besar. 3. Memiliki dua garis diagonal tidak sama panjangnya. Yang keempat, tidak memiliki simetri lipat. Berikutnya adalah sifat-sifat dari trapesium siku-siku. Adapun untuk trapesium siku-siku yaitu gambar yang E. Sifat-sifatnya, pertama, memiliki sepasang sisi sejajar tidak sama panjang. Kedua, memiliki dua sudut siku-siku yang berdekatan. 3. Memiliki dua garis diagonal yang tidak sama panjangnya. Untuk berikutnya yaitu sifat-sifat dari persegi panjang. Ada bentuk gambar persegi panjang itu yang F. Sifat-sifatnya, pertama, memiliki dua pasang sisi sejajar yang sama panjangnya.
Berikutnya memiliki 4 sudut yang sama besar. Berikutnya memiliki 2 garis diagonal sama panjang. Dan berakhir memiliki 2 simetri lipat. Berikutnya, bangun segi 4 yang berikut adalah persegi, itu gambar G dan L. Adapun sifat-sifat keempat sisinya sama panjang. Keempat sudutnya sama besar, yaitu 90 derajat. Berikutnya memiliki 4 sumbu simetri putar dan 4 simetri lipat. Berikutnya memiliki 2 diagonal dan berpotongan tegak lurus. Berikutnya yaitu sifat dari belah ketupat. Untuk belah ketupat gambarnya yaitu yang C. Adapun untuk yang C itu bisa juga untuk belah ketupat ataupun jajar genjang. Tinggal bagaimana persepsi saja untuk melihatnya. Sekarang untuk sifat-sifat dari belah ketupat. Pertama, memiliki 4 sisi sama panjang. Berikutnya, sudut yang berhadapan sama besar. 3. Memiliki 2 garis diagonal berpotongan tegak lurus. Dan 4. Memiliki 2 simetri lipat dan juga simetri putar. Untuk berikutnya yaitu tentang garis tegak lurus. Nomor 1, ayo eksplorasi segi 4 pada halaman 56. Yang E pada 56. 1. Pada sudut berapa garis 1 dan 4 berpotongan? Untuk mengetahui pada sudut berapa garis 1 dan 4 berpotongan, maka kita harus mengukurnya terlebih dahulu. Berikutnya, ukurlah sudut A, B, C, dan D. Untuk memudahkan dalam mengukurnya, kita langsung saja gunakan gambar yang bawah. Di sini saya gunakan busur derajat untuk mengukurnya. Perhatikan pertama, taruh pusat busur derajat berhimpit dengan titik sudut di atas kaki sudut yang ada. Kemudian taruh garis 0 derajat dengan salah satu kaki sudut. Perhatikan di skala yang berhimpit dengan kaki sudut yang lain menunjukkan pada angka di antara 60 dan 70, atau sama dengan menuju ke 65. Dengan demikian besar sudut A adalah 65 derajat. Berikutnya ditanyakan berapakah besar sudut B. Untuk mengetahui besar sudut B, caranya perhatikan di sini sudut A dengan sudut B adalah pada satu garis lurus yang mana besar garis lurus adalah 180 derajat. Demikian untuk mengetahui sudut B yaitu 180 dikurangi besar sudut A yaitu 65 derajat. 180 dikurangi 65 tinggal 115. Dengan demikian untuk sudut B besarnya adalah 115 derajat. Berikutnya ditanyakan berapakah sudut C? Sudut C bertolak belakang dengan sudut A. Untuk sudut yang bertolak belakang memiliki besar sudut yang sama. Bila demikian, sudut C besarnya sama dengan sudut A, yaitu 65 derajat. Berikutnya ditanyakan berapa besar sudut D. Untuk sudut D bertolak belakang dengan sudut B. Bila demikian, besar sudut sama, yaitu 115 derajat untuk sudut D. Kembali untuk pertanyaan nomor 2. Pada sudut berapa garis 1 dan 4 berpotongan, yaitu pada sudut 65 derajat dan 115 derajat. Berikutnya ditanyakan untuk nomor 2, pada sudut berapa garis 2 dan 3 berpotongan, dan ukurlah sudut F,
G, H, dan I untuk mengetahui pada sudut berapa garis 2 dan 3 berpotongan, berarti kita harus mengetahui dulu besar sudut F, G, H, dan I. Perhatikan sudut F, G, H, dan I terletak pada garis berpotongan tegak lurus atau siku-siku. Dan demikian, besarnya masing-masing adalah 90 derajat. Jika demikian, pada garis berapa 2 dan 3 berpotongan, yaitu pada sudut 90 derajat. Selanjutnya, perhatikan pada keterangan berikut. Dua garis dikatakan saling tegak lurus jika dua garis tersebut berpotongan membentuk sudut siku-siku. Adapun garis 2 dan 3 merupakan garis yang saling tegak lurus. Kita lanjutkan untuk nomor 2. Gambar di samping menunjukkan sebuah simbol kantor pos di peta Jepang. 1. Pada sudut berapakah garis B dan C berpotongan? Perhatikan garis B dan C. Apabila kita ukur menggunakan busur derajat, maka di sini akan kita lihat bahwa garis tersebut menunjukkan 90, sehingga perpotongan garis B dan C besarnya adalah besar sudutnya 90 derajat. Dengan demikian, untuk menjawab soal nomor 1, yaitu pada sudut berapakah garis B dan C berpotongan, yaitu pada sudut 90 derajat. Berikutnya nomor 2. Jika garis C diperpanjang, sudut apa yang dibentuk garis A dan garis C? Apabila garis C diperpanjang, maka garis C dengan garis A akan berpotongan tegak lurus. Adapun sudut yang terbentuk namanya adalah sudut siku-siku, atau sama saja dengan sudut yang besarnya 90 derajat. Kita lanjutkan. Suatu garis yang diperpanjang memotong secara tegak lurus garis yang lain. Meskipun kita tidak mengetahui titik berpotongannya, maka kedua garis tersebut tetap saling tegak lurus. Nomor 3, garis-garis manakah yang saling tegak lurus? 1. Untuk nomor 1 kita cek menggunakan busur derajat. Perhatikan di sini apakah sudutnya membentuk 90 derajat atau bisa dikatakan sebagai sudut siku-siku. Jika iya, maka garis tersebut merupakan tegak lurus. Dan di sini sudutnya adalah 90 derajat. Kalau demikian, ini merupakan garis yang tegak lurus. Berikutnya untuk nomor 2, kita juga cek menggunakan busur derajat. Dan di sini pun membentuk 90 derajat. Berikutnya untuk nomor 3. Untuk nomor 3, sudutnya adalah 80 derajat. Tidak membentuk sudut siku-siku. Bila demikian, untuk nomor 3 tidak termasuk tegak lurus atau bukan garis yang saling tegak lurus. Berikutnya nomor 4. Untuk nomor 4, ini merupakan suatu garis yang diperpanjang memotong secara tegak lurus garis yang lain. Meskipun kita tidak mengetahui titik potongannya, apabila kita gunakan sudut derajat, maka akan membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Dengan demikian, nomor 4 merupakan garis yang saling tegak lurus.
Nah, anak-anak hebat semua, berakhir sudah pembelajaran kita kali ini ya. Semoga melalui video tadi anak-anak bisa mengerti dan memahaminya ya. Jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian, dan juga subscribe channel ini agar anak-anak tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.